Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Chandra Wahyudi, Ega Mawarniati, dan Dona Marito. Kami di sini akan menjelaskan mengenai materi psikologi komunikasi pesan nonverbal. Yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Chandra Wahyudi. Pengertian komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan pesan-pesan nonverbal. Jadi istilah nonverbal biasanya digunakan untuk melukiskan semua peristiwa komunikasi di luar kata-kata terucap dan tertulis. Jadi secara teoritis, komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal dapat dipisahkan. Namun, dalam kenyataannya, kedua jenis komunikasi ini saling berkaitan dan saling melengkapi dalam komunikasi yang kita lakukan sehari-hari. Jadi kebanyakan orang tidak menyadari bahwa komunikasi tidak sepenuhnya bersifat verbal. Biasanya mereka tidak menyadari bahwa gerakan tangan, kaki, mata, dan mulut sebagaimana halnya posisi tubuh dan tekanan suara dapat diinterpretasikan sebagai suatu pesan. Nah, jadi seperti yang saya contohkan, misalnya seorang wanita dapat memandang penuh kemarahan pada seorang pria. Jadi ia dapat memberikan pesan yang sangat jelas tanpa perlu membuka mulut, tetapi dengan melihat dari gestur atau gerakan tubuh dari wanita tersebut. Seperti melihat wajahnya yang merah, matanya menatap dengan serius, dan itu termasuk pesan nonverbal untuk mengetahui bahwasannya wanita tersebut sedang marah dengan pria tersebut. Nah, seperti itulah pesan nonverbal. Selanjutnya adapun fungsi nonverbal, fungsi pesan nonverbal yang dikatakan oleh McNabb menyebut bahwa kode nonverbal dalam berkomunikasi memiliki 5 fungsi. Di antaranya yang pertama yaitu sebagai repeating atau repetisi atau pengulangan, yaitu mengulang kembali pesan yang disampaikan secara verbal. Kemudian fungsi yang kedua yaitu sebagai substitusi, yaitu menggantikan lambang-lambang verbal. Kemudian yang ketiga ada kontradiksi, yaitu menolak pesan verbal atau memberikan makna lain terhadap pesan verbal. Kemudian yang keempat yaitu komplement, yaitu melengkapi dan memperkaya pesan maupun makna nonverbal. Kemudian yang terakhir fungsinya yaitu sebagai aksentuasi, yaitu menegaskan pesan verbal. Nah, itulah fungsi pesan nonverbal. Selanjutnya penjelasan berikutnya mengenai gestur atau bahasa tubuh dalam komunikasi nonverbal yang akan dijelaskan oleh Saudari Dona Marito. Baiklah, saya akan menjelaskan gestur atau bahasa tubuh dalam komunikasi nonverbal. Gestur dalam komunikasi nonverbal terbagi 3. Yang pertama kinesik, proksemik, dan paralinguistik. Yang pertama saya akan menjelaskan kinesik terlebih dahulu. Kinesik merupakan pesan nonverbal yang ditunjukkan seseorang dengan gerakan atau isyarat tubuh dan biasanya digunakan untuk menggantikan suatu kata atau frasa. Pesan kinestik terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, pesan facial, di mana menggunakan muka untuk menyampaikan makna tertentu. Yang kedua, pesan gestural, di mana menunjukkan gerakan sebagian anggota badan seperti gerakan tangan untuk mengkomunikasikan sebagian makna. Dan yang ketiga, pesan postural, di mana berkenaan dengan keseluruhan anggota tubuh. Yang kedua, ada proxemite atau bahasa ruang. Komunikasi nonverbal jenis ini mengacu pada jarak dan tempat saat melakukan interaksi. Jarak dan tempat interaksi dilakukan dibagi menjadi 4 zona, yaitu zona publik, zona sosial, personal, dan intim. Semakin jauh atau dekat jarak antara kita dengan lawan bicara, maka interaksi yang berlangsung pun akan berbeda. Yang ketiga, paralinguistik atau nada suara. Paralinguistik yang meliputi nada suara, kecepatan bicara, dan aspek-aspek nonverbal lainnya. Ada 5 kategori isyarat paralinguistik dan emosi yang dikemukakan oleh setiap dimensi isyarat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, variasi amplitudo kuat atau kerasnya suara. Yang kedua, variasi tinggi nada atau pitch. Yang ketiga, pitch contour atau bawah hingga atas. Yang keempat, pitch level. Dan yang kelima adalah tempo. Simbolik nonverbal. Dalam berinteraksi, manusia menggunakan simbol atau lambang khusus untuk menyatakan suatu maksud tertentu. Lambang-lambang bahasa, baik lisan maupun tulisan, disebut lambang verbal. Lambang-lambang lainnya yang bukan bahasa disebut lambang nonverbal. Nah, penggunaan simbol dalam komunikasi
bisa sangat signifikan bila penggunaannya sudah ada sejak zaman nenek moyang. Kita menggunakan simbol dalam berkomunikasi itu agar pesan yang kita sampaikan jelas dan dapat ditangkap sepenuhnya oleh penerima pesan ataupun mudah ditangkap. Simbol-simbol ini dapat membuat penerima pesan memahami pesan yang kita sampaikan. Adapun jenis-jenis lambang dalam komunikasi yaitu 1. Lambang gerak. Lambang ini melibatkan gerak anggota badan. Contohnya, menggelengkan kepala sebagai tanda tidak setuju, menyentuh kepala ketika merasa pusing dan menunjukkan ibu jari untuk memberikan pujian. Yang kedua, lambang suara. Lambang ini dapat ditangkap melalui indera pendengaran, misalnya bunyi klakson, ketukan pintu, dan teriakan. Yang ketiga, lambang warna. Lambang ini digunakan untuk mewakili suatu makna, misalnya warna pada lampu lalu lintas, atau menggunakan warna hitam untuk menyimbolkan kedudukan dan warna putih sebagai simbol kesucian. Lambang gambar. Lambang ini secara jelas disampaikan menggunakan gambar-gambar tertentu. Saat dalam perjalanan, kita dapat dengan mudah mengetahui lokasi restoran atau SPBU dengan melihat rambu-rambu yang berupa gambar. Gambar-gambar yang digunakan dalam iklan pun memberikan makna khusus yang membantu kita untuk memahami maksud iklan tersebut. Yang kelima ada lambang angka. Lambang angka digunakan dalam alat ukur seperti penggaris dan timbangan. Yang keenam, lambang bahasa. Lambang bahasa memiliki makna yang berbeda-beda. Lambang bahasa kerap digunakan secara lisan maupun tulisan, baik bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Yang ke-7, lambang huruf. Lambang ini digunakan untuk berkomunikasi sebagai simbol huruf, seperti gabungan dari setiap huruf membentuk kata yang memiliki makna tersendiri. Baiklah, sekian dari kelompok 6. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.